terus dia lewat lagi sengaja. Ya mungkin kalau di jalanan itu kan nantang namanya. Coba dia berani nggak ke kampung saya lewat begitu? Ya, 10 motor datang ke kampung saya lewat begitu geranggung-geranggung. Ya mungkin dibakar motornya. Itu kan sudah terjadi di mana-mana. Apakah ini mereka juga? Ya saya juga tidak menyalahkan anak-anak muda yang sedang bereporia lah. Cuma ya jangan kita ini para yang sudah mulai menjadi tokoh ini mengajari masyarakat jadi nggak benar, mengekspos TNI tidak netral lah, ya penganiayaan begitu parah lah katanya, sempat ada yang bilang mati lah, koma lah. Kalau dilihat cara ngomongnya tadi udah boleh pulang sama dokternya, cuma dibuat-buat aja. Supaya clear, supaya dapat persepsi, saya ingin dapat jawaban yang clear dari seorang Kasat. Apakah dengan jawaban Anda ini, Anda ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Ya bisa saya bilang benar, tapi dia punya hak untuk membela diri. Dia punya hak untuk membela diri. Aksi reaksi. Namanya pemukulan itu jelas saya bilang itu. Jelas namanya pemukulan salah. Apapun. Kadang-kadang defensif pun jadi salah. Itu pemukulan. Jelas hukumnya ada, jelas. Reaksi kami malam itu juga kita tangkap. Masuk sel. Jadi bagaimana lagi? Mau dibilang saya mau bilang pembenaran bela anggota, ya? Tapi mereka saya bilang jangan lupa mereka punya hak untuk membela diri, ya. Mereka punya hak untuk punya lawyer, mereka punya hak untuk melihat saksi. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat? Kan sekarang banyak di media itu. Ya kita juga harus mengantisipasi. Saya akan sampaikan ke mereka besok kalau bisa merem dulu lah, ya. Yang mau lewat-lewat dia berulang-ulang udah merem aja dulu. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab warga negara, ketertiban umum. Apa kita mau biarkan orang mabuk naik motor selewaran begitu? Ya tapi kan nggak dipukulin dong Pak Maruli. Betul. Siapa sekarang yang bisa mengerjakan mereka? Menghentikan mereka? Saya tanya itu aja. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Lapor Polantas. Siapa? Nggak ada. Kita ngomong kenyataan di lapangan lah, ya. Mau dibikin prosedur, mau dilaporkan kayak begitu. Mungkin ada tindak lanjut nggak? Kenyataan, ya. Saya nggak bela-bela anggota loh, ya. Dia bertanggung jawab, silakan. Hukum jelas, ya. Ini masa orang kita selevel kita loh, membiarkan orang mabuk naik motor. Kalau dia yang mati sendiri urusan dia. Kalau mencelakakan orang. Bu Rosi kan lihat bagaimana dia minum di jalanan seperti itu. Ya, saya sudah tahu sejak awal, saya bungkus itu semua. Supaya jangan ini situasi kampanye ini supaya. Tapi kalau begini terus mau gimana lagi? Ya kan, apa perlu penjelasan lagi? Saya akan evaluasi. Ya kan? Mungkin nanti ke depan ini saya kalau disudutkan begini terus terpaksa saya bilang udahlah kalau udah mau naik motor mabuk kita biarin. Mau gimana? Ya. Padahal itu kan kita kalau kita masih bisa menghentikan suatu hal yang membahayakan, kenapa nggak kita lakukan? Itu hak bahkan kewajiban warga negara. Ya, menghentikan sesuatu yang mengganggu ketertiban, ya. Membahayakan. Benar membahayakan, tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan penganiayaan. Betul. Ya. Kita harus clear itu, karena saya tidak ingin apa yang Anda jelaskan itu kemudian seolah-olah ditangkap oleh orang yang mendengarkan percakapan kita adalah Kasat seolah-olah membenarkan, hei tentara nggak apa-apa, kalau ada yang ngaco di jalan gebukin aja. Saya tidak ingin itu menjadi message yang ditangkap oleh orang yang menonton saya, Pak Maruli. Terima kasih. Ya, tapi ya itu yang saya bilang. Saya kira respon saya untuk segera menangkap, menahan itu kan sudah cukuplah memberitakan bahwa saya juga menganggap itu hal yang tidak baik lah. Memukuli orang itu apapun alasannya, yang saya bilang orang defense saja itu tetap masuk sidang loh. Apalagi ini ya dianggapnya dalam kelompok besar gitu. Rekan-rekan sekalian, mohon izin Pak Kabid Humas, saya bicara berdasarkan kompetensi dan profesional berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di dalam pasal 48, pasal 64, pasal 285, pasal 210 itu sudah mengatur tentang ketentuan kelayakan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda
2. Khusus untuk terkait dengan knalpot tersebut juga sudah diatur dalam pasal tersebut, pasal 48 tentang kebisingan. Pasal 64 juga tentang kelayakan kendaraan. Pasal 2010 yaitu kendaraan yang beroperasional di jalan raya harus memenuhi standar kelayakan. Pasal 285 terkait dengan sanksi pidananya berupa kurungan selama 1 bulan. Nah, pertanyaannya knalpot brong itu apa, Pak? Knalpot brong adalah knalpot yang menghasilkan suara desibel yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu diatur dalam Kementerian Lingkungan Hidup di Permen KLH nomor 59 tahun 2019 sudah diatur desibel. Contoh 80 cc itu 70 desibel. 120 cc, 150 cc itu 80 desibel. Dan kita di Ditlantas di Subdit Gakum, ya Pak Lebang ya, telah memiliki alat pengukuran knalpot brong tersebut. Sehingga masyarakat yang menggunakan knalpot brong, maka petugas kepolisian Polda Jateng akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, aturannya apa? Itu di pasal 285 tersebut. Nah, himbauan daripada Polda Jawa Tengah karena kita tanggal 20 Januari 21 ya, mulai melakukan kampanye terbuka, ya, diminta untuk tidak masa yang akan melakukan kampanye tersebut menggunakan knalpot brong. Pak, apa sih bahayanya knalpot brong? 1, ya, ini melanggar aturan hukum dulu, 1, dampak ataupun pendekatan hukumnya.